dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku.
Bapak Ibu Jemaat GBI Kristus Gembala Malang dan Lawang yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kembali diberikan kesempatan berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, dan berterima kasih kepada Bapak Gembala dan tim penggembalaan gereja kita karena saya diberikan kesempatan untuk membagikan berkat firman pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, tema firman Tuhan kali ini adalah sabar dalam pengharapan adalah laku Kristiani sejati. Merentang pengalaman Ayub, Kristus, dan diriku. Kita landasi firman Allah pada kesempatan kali ini dari bagian firman-Nya yang terambil dari surat Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai 11. Jika Alkitab dalam jangkauan kita, mari kita buka bagian ini dan saya akan baca bagi kita sekalian. Demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, ini adalah masa Prapaskah, meskipun masih di tengah pandemi. Tetapi momen ini adalah kesempatan yang tepat menurut saya untuk merenungkan kembali rahmat kebaikan Tuhan yang terwujud melalui rencana agungnya baik bagi dunia maupun bagi kehidupan anak-anaknya. Meskipun demikian diburu dan didamba-damba oleh setiap orang, kenyamanan selalu saja membuai, menipu, meletakkan seorang dalam zona nyaman dengan resiko tertentu. Mungkin kita pendengar manja, putus asa, tidak terampil, gamang, susah bersyukur. Itu semuanya adalah produk dari mentalitas kenyamanan. Olehnya diperlukan situasi yang berlawanan agar menjadi penyeimbang bagi proses pembentukan kehidupan Kristen yang tangguh dan bijaksana, terutama ketika harus merespon keadaan yang dinamis dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kitab Amsal, Ayub, dan Pengkhotbah adalah kumpulan kitab-kitab hikmat yang banyak membahas mengenai topik praktis dan dimaksudkan untuk membentuk kehidupan moral dan etis para pembacanya. Nah, ketika kita membaca surat Yakobus yang tadi bagiannya kita baca di dalam Perjanjian Baru, dalam beberapa hal surat Yakobus memiliki kemiripan dengan kitab-kitab hikmat Perjanjian Lama tadi. Rasul Yakobus sedang memuji jemaat Kristen kala itu dalam konteks penderitaan yang kemungkinan ditimbulkan oleh perilaku diskriminatif dan ketidakadilan oleh golongan kaya yang berkuasa pada zamannya. Kita bisa baca dari pasal 5
ayat 1 sampai 6. Kesabaran dan ketekunan mereka dalam menanggung penderitaan ini dihibur dan diidentikan dengan laku hidup teladan iman sang bapa leluhur, yaitu Ayub. Ayat yang ke-11. Laku kesabaran dan ketekunan Ayub tergambar pada momen ketika ia menolak dorongan istrinya untuk mengutuk Allah dan mendorong Ayub mengakhiri hidup. Ayub menegur sang istri dan memilih untuk tekun menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayub 2 ayat 9. Bapak Ibu, Paus Benediktus ke-16 dalam Deus Caritas Est, sebuah ensiklik tentang kasih Tuhan, menulis kalimat yang bagus sekali. Demikian bunyinya. Kesabaran adalah praktik nyata dari orang berpengharapan dengan tetap melakukan kebaikan meskipun di tengah penderitaan yang besar. Bapak Ibu, tentu kita masih ingat ketika Kristus berada di Taman Getsemani dan ia berseru, "Biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Kalimat itu menurut saya menghayati sebagai sebuah keluhan wajar ragawi, erangan insani saat menghadapi dera-derita yang besar. Tetapi kemudian kita mendengar ia melanjutkan seruannya kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Lagi-lagi bagi saya, kalimat ini adalah sebuah refleksi serah kerelaan dan praktik kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi fakta kehidupan, betapapun beratnya. Bapa tidak tiba-tiba mengangkat penderitaan Kristus atau menghindarkannya dari karya salib. Karena karya salib adalah puncak penyelamatan dari sejarah penebusan yang dijanjikan selama berabad-abad. Seorang pakar matematika dari Pasadena, Amerika Serikat, bernama Profesor Peter Stoner, satu saat membuat semacam perhitungan yang rumit dari teori kemungkinan. Dan beliau menyimpulkan bahwa hanya Yesus, figur yang tepat dan tak tertandingi dalam menggenapi ratusan nubuat perjanjian lama tentang sosok Mesias yang menderita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap peristiwa krisis yang terjadi secara global, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, bahkan termasuk pandemi yang saat ini masih melanda, berikut usaha yang sedang diperjuangkan untuk melawannya, selalu dikaitkan dengan teori konspirasi. Mengapa demikian? Ya karena buntutnya dari teori semacam ini adalah untuk mencari pihak-pihak tertentu yang bisa dipersalahkan. Kita membaca dari Yakobus pasal 5 ayat 9 tadi, agar kita dalam keadaan yang tertekan dan begitu berat tidak perlu segera mencari siapa pihak yang bisa dipersalahkan. Tahukah Bapak Ibu bahwa dunia yang kita tinggali ini bukan kali pertama mengalami krisis global. Ketika kita melihat fakta-fakta berikut ini, tentu kita akan kembali diingatkan bahwa pada abad ke-14 pernah terjadi wabah hitam yang menewaskan 30-60% populasi Eropa. Tahun 1918 pernah terjadi wabah flu Spanyol yang menewaskan 50 hingga 100 juta orang di seluruh dunia.
Belum lagi kita mendengar brutalisme sosok Joseph Stalin, sang diktator dari Uni Soviet yang membunuh sekitar 20 juta manusia. Mao Zedong diperkirakan bertanggung jawab atas kematian hingga 45 juta orang tidak bersalah. Belum lagi ada sekitar 20 jutaan korban dari Perang Dunia Pertama dan 75 juta korban jiwa dari Perang Dunia Kedua. Jumlah korban jiwa yang begitu banyak, Bapak Ibu. Pernahkah kita berpikir, apakah ini akhir dari dunia? Apakah dunia segera runtuh karena begitu banyak korban jiwa yang dihasilkan dari keadaan-keadaan yang berat ini? Oleh karena Bapak Ibu, jika hari ini seluruh dunia dirundung oleh wabah yang masih mengancam keselamatan jiwa, semestinya kita tidak perlu gegabah untuk mengatakan ini teori konspirasi. Tidak perlu terlalu gulana untuk mengatakan ini akhir dunia. Atau mungkin bertindak naif, mari kita tolak vaksinasi. Jangan Bapak Ibu. Memang benar bahwa dampak dari wabah ini nyaris meruntuhkan sendi-sendi penyangga kelangsungan kemanusiaan secara global. Ya. Kesehatan ekonomi kita bermasalah. Ya. Kesehatan fisik, mental, dan rohani manusia tak luput dari ancaman serius wabah ini. Namun jika kita belajar dari kisah Ayub saat dia menanggung pergumulannya, kisah Kristus ketika dia bergumul dengan pergumulan salib, maka sudah seharusnya kita menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri tantangan kehidupan ini adalah dengan berani, dengan penuh hikmat, dengan penuh kerelaan kita menjalani kehidupan ini. Bahkan kehidupan di bawah ancaman pandemi sekalipun. Tahukah kita bahwa secara bertahap, meskipun kita dalam tantangan yang berat, ya, saat ini ternyata lahir berbagai macam terobosan-terobosan, Bapak Ibu. Kemajuan-kemajuan peradaban kemanusiaan. Seperti misalnya, meskipun kita sungguh berduka dengan wabah ini, ternyata pendapatan beberapa pihak di dunia ini meningkat, ya, karena bisnis e-commerce mereka, karena bisnis jasa pengiriman, ya, kemajuan teknologi di bidang komunikasi, terutama komunikasi daring, termasuk yang kita pergunakan pada kesempatan ini, yaitu pertemuan virtual. Itu mungkin terjadi karena kemajuan pengetahuan di tengah tantangan pandemi ini. Bahkan kemajuan kesehatan juga sedang terus menemukan varian-varian vaksin dan pengembangan vaksin yang terus diteliti dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saat ini untuk mendapatkan giliran kita divaksin, ternyata kita pun juga mesti sabar. Kapan saya divaksin, gitu ya? Karena pada waktunya kita pun akan semuanya divaksin. Nah, Bapak Ibu, seharusnya laku kesabaran semacam inilah yang membedakan kita dengan mereka yang belum percaya kepada Kristus. Bersabar dalam kesulitan dan penderitaan tidak berarti kita menerima kenyataan ini dengan pasif. Tidak, Bapak Ibu. Melainkan secara aktif kita tetap berfokus kepada tujuan yang lebih besar. Apa rencana Tuhan di balik pergumulan hidup kita ini? Ini tentu membutuhkan iman yang berjangkar kuat pada pengharapan. Bahwa di balik badai yang ada ini, kita akan berjumpa dengan pelangi yang indah. Di balik kesulitan, nestapa, penderitaan yang berat ini, ada penggenapan janji penyertaan Allah. Rasul Yakobus memakai istilah apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi kesabaran dan ketekunan Ayub. Karena Allah Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Bapak Ibu, ketika kita bergumul dengan segala keadaan kita hari ini, percayalah Tuhan
menyediakan apa yang baik bagi masing-masing kita. Karena Ia adalah Allah yang penuh dengan sayang dan belas kasihan. Pasal 5 ayat 11 surat Yakobus. Kesabaran Kristen itu dibedakan oleh tujuan di balik penderitaan ini, yaitu keikhlasan menjalani seturut teladan Kristus, seturut teladan bapak-bapak iman. Ambillah contoh Ayub dalam kesempatan kali ini, yang teguh menjalani kehidupan mereka yang tidak mudah, namun pada akhirnya menyadari penyertaan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, dan mereka hidup di dalam anugerah Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan cara yang demikian. Biarlah orang tetap melihat bahwa kita pun tidak terhindar dari kesulitan kehidupan. Tapi mereka melihat bahwa orang Kristen tekun menanggung penderitaannya, sabar menjalani kehidupannya yang sulit, dan terus berpengharapan meskipun mereka berada di dalam kondisi-kondisi yang sulit. Firman Tuhan yang datang pada kita pada kesempatan ini kiranya meneguhkan kita, kiranya menolong kita, kiranya kembali menyadarkan kita bahwa memang penderitaan belum berakhir. Dan bagian firman Allah yang kita baca tadi mendorong kita untuk bersabar dalam pengharapan menanti kedatangan Tuhan yang makin dekat. Mari kita terus berteguh di dalamnya, dan ketika Ia kembali, Ia menjumpai anak-anaknya bersabar dalam pengharapan, bertekun dalam iman yang terus ditopang oleh kesaksian dan firman. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman Allah yang kita dengar, baca pada kesempatan ini. Izinkan saya kembali berdoa untuk kita sekalian. Bersama dengan saya, mari kita tundukkan kepala. Ya Kristus, teladan kami, juru selamat kami. Kami tahu bahwa saat Engkau berada di Taman Getsemani, yang saat-saat ini sedang kami rayakan, kami mempersiapkan diri untuk merayakan itu, kami menerima anugerah kekuatan. Karena bukan hanya Kristus, namun seluruh pahlawan iman juga menjalani kehidupan yang tidak selalu mudah, namun mereka berhasil oleh karena kesabaran, karena pengharapan, dan ketekunan mereka. Engkau memberikan pertolongan bahkan pujian bagi mereka sekalian, bahkan bagi Kristus sang pengantara kami. Bapa surga yang menganugerahkan nama di atas segala nama, karena Kristus tekun menanggung derita salib hingga kesudahannya, dan Dikau dimuliakan. Sebagai anak-anak-Mu, kami mau meneladani Kristus dan sutradara iman yang disaksikan oleh Alkitab. Kami akan belajar bertekun, terus mencari kehendak Tuhan di tengah-tengah keadaan yang belum membaik ini. Anugerah-Mu kiranya menjamah, menjangkau kami dimanapun kami berada. Yang sakit ditopang, disembuhkan oleh Tuhan. Yang bergumul dengan ekonomi, Tuhan topang dengan kesabaran. Yang bergumul dengan relasi, dengan berbagai macam hal, ketika mendengar firman Tuhan pada kesempatan ini, mereka menerima anugerah pertolongan Tuhan. Dan semua anugerah ini kami terima dengan penuh kesabaran, pengharapan, dan iman yang teguh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang merasakan pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Pagi ini kami sudah menyelesaikan ibadah online ini, awal, pertengahan, sampai akhirnya. Saya percaya semua yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan diberkati, keluar masuk rumah pasti diberkati. Jadikan saku kepala bukan ekor, naik bukan turun. Yang dikerjakan oleh saudaraku, semuanya Tuhan yang membuatnya berhasil. Wajah Bapak menyinar engkau, wajah Bapak memberkati engkau. Oleh kasih karunia Allah, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
usahamu diberkati, anak cucumu semua diberkati, kehidupanmu diberkati, engkau diberkati dengan kesehatan yang luar biasa, diberkati, jauhkan mereka semuanya dari sakit corona Tuhan, bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, malaikat menjaga, melindungi semua jemaatmu, termasuk pengurus-pengurus yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.